Oke guys, kembali lagi bersama kita di Eman Vintage. Kenangan klasik itu asik. Bersama gua Ebong Maulana dan Saya Maratif, masih senang bisa menyapa pemirsa di rumah. kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menarik nih. Seorang public speaker. Betul, dimana konten kreator di YouTube itu sangat menginspirasi para pemuda. Trending ya. Trending banget emang dia tuh kayak udah menginspirasi lah banyak pemuda di Indonesia. Mungkin langsung kita panggilin aja kali ya. Oke, kita panggilin bintang tamu kita yang sangat spesial ini. Kita panggilkan ke Topan Gemilang. Sehat mas. Duduk ya. Muhammad Topan Gemilang ya. Iya. Apa kabar Mas Topan? Alhamdulillah. Ini gua manggilnya Topan, Muhammad apa Gemilang nih? Lebih sering teman-teman sih namanya Gemilang. Tapi kayaknya bagus Topan. Bisa juga. Bisa, tapi lebih seringnya mungkin Gemilang kali ya. Gemilang. Oh iya. Apa ya Mas? Ini dulu dikit. Oke, siap. Mas, Mas Gemilang ini kan terkenal dengan gua asal Mas. Gua asli Karawang. Orang tuh Sunda ya? Sunda. Berarti Kang kali ya? Kang Kalau ya. Mas lebih ke Cirebon. Iya, tapi gua juga bisa di Cirebon. Oh bisa? Iya J. Iya, J. Itu Pak. memang ciri khas Cirebon ya. Oh iya. Mas Gemilang ini terkenal dengan konten-konten yang menarik dan menginspirasi para pemuda-pemuda ya, dengan publicity yang bagus dan juga kemampuan dalam master of ceremony atau yang disebut dengan MC ya. Sebenarnya Mas Gemilang ini awal dari belajar itu gimana sih? Apa otodidak atau memang ada pernah ikut kursus atau gimana? Jadi memang berbicara tentang public speaking gitu ya, itu tidak ada yang langsung jadi. Misalkan, toh gua juga awal untuk sampai di sini pun harus belajar. Ya, gua baru melalui tontonan di YouTube. Gua sering nih menonton sosok public speaking. Contohnya dari Anamita. Nah itu memang ya itu motivator. Mantap banget emang. Yang mungkin abang-abang ini kenal lah ya. Nah dari itu beliau gak meniru ciri khas public speaking-nya dan sampai detik ini. Tapi dari kecil emang gitu ngomong apa? Kebetulan sih ya, jadi gua pribadi memang dari kecil suka banget ngomong, tapi gua kemas bagaimana omongan ini bisa bermanfaat gitu kan dalam Mas Gemilang ini kira-kira apa pernah gitu nggak kayak MC jadi MC di seminar Masih sering dong nih undang-undang. jadi undang-undang gitu kan tadi. ya kalau berbicara diundang dan berbicara gitu ya dan alhamdulillah sering banget. Sering ya. Kalau boleh tahu, Untuk gaji itu untuk menjadi pembicara ya berarti ya kita alhamdulillah bisa menutupi segala kebutuhan. Tapi kan kita gede berarti kali ya. Itu sama aja gitu ya. Oh, iya. Alias menutupi kebutuhan. Mas Gemilang apa lagi ya kira-kira? tadi kita coba tentang buat Ah benar, benar banget. Bisa Opening nggak? aja, opening aja. Dikit aja mas, kayak opening atau MC ataupun public speaking gitu. Dicontohkan. Jadi memang harus ya. Iya, Contohkan gitu ya. Pemirsa barangkali mas pemirsa belum tahu konten Mas Gemilang ini kayak gimana gitu kan? Oh boleh deh gitu. Bisa dicontohkan nggak? Dikit aja. Jadi memang berbicara MC pun mungkin teman-teman di rumah bahkan abang-abang ini kan biasa dikira ada dua ya, dua kategori. Yang punya itu MC formal. Mungkin kita lebih sering melihatnya ketika pembawa acara. Itu memang acara-acara yang sakral. Nah itu MC formal disebutnya. Itu menggunakan suara misalnya penggibaran sorga. Jadi Oh, memang upacara-upacara itu upacara formal ya? itu berarti masuknya ke MC formal gitu kan. Dia menggunakan suara dia juga dengan suara bulatnya supaya nggak gampang nyampe. Kemudian yang kedua ini MC non formal. Nah berarti acara itu tergantung MC-nya. Jadi kita yang ngelola A, I, U, E, O, hello guys semua. Jadi memang kita yang mengatur Itu interaktif juga ya? Iya, improvisasi ini juga dimainkan di dalam MC non formal itu. Tapi mas tadi kan Kang ya, mau manggil apa sih? Lu aja boleh nggak sih manggil lu? Terserah bang, kalau boleh ya. Lu nih, tadi kan lu bilang ketika MC formal itu
menggunakan suara diafragma gitu. Itu ada latihan-latihan khususnya nggak? Atau ada orang tertentu yang bisa gitu? Jadi memang untuk menjadi MC formal ya yang menggunakan diafragma misalkan gitu ya, itu memang harus membutuhkan latihan. Kalau misalkan kita tidak terbiasa itu bakal gampang capek sekali bang. Bisa dicoba kan? Itu suaranya beda ya? Nah, Sama ya itu suara biasa. memang suaranya beda gitu kan. Suara kita seakan-akan bukan orang yang biasanya. Terus, Nah, itu lebih wibawa mungkin. lebih bawah mungkin. Coba contohin, gue penasaran. Ini mungkin garis kecil ya Iya. sebagian misalnya aja. Pengibaran sang merah diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Itu kan memang ini kayak bukan gua, jadi kan gitu ya. Berarti kalau yang suara-suara di bioskop itu tuh yang sinema ini akan segera dimulai itu suara diafragma. Iya, itu juga bisa. Iya. Di kereta juga tak, itu juga kereta jurusan lembu yang ada. Kan itu memang menggunakan suara lawas karena memang suara diafragma ini enak gitu. Tidak Tapi dipaksa. susah. Ya itu memang kembali ke diri kita masing-masing untuk menantang. Nggak- Biasa lah gitu ya. Dan semua itu nggak ada yang instan gitu. Iya, betul. Bahkan mie instan aja tidak ada prosesnya. Iya betul, walaupun namanya instan ya. Instan, iya. Cuma diseduh dulu, buka dulu bumbunya, dimasak segala macam. Ya, setuju. Padahal itu namanya udah mie instan. Lo ada yang mau ditanyain nggak? Kali aja lo mau nanya ke dia nih. Selain menjadi public speaker ada lebih lain nggak sih? Sebenarnya Musik selain public speaker gitu ya, mungkin gue juga suka di bidang Olahraga, Iya. futsal ya. Futsal. Dia udah kata futsal banget, kayak bola Iya. futsal kan. Setuju ya? Iya. Apa sih futsal ya? Futsal. Nah, biar nanti next time kita bisa lah. Kalau betul tim kebanggaan tadi. Dulu pas kuliah. Bola ini bola. Oh iya bola aja, bola ya Piala Dunia nih. Iya. Ini megang siapa sih? Gue ngejagoin berarti Argentina. Lalu Argentina udah nyampe babak mana nih? Kita syuting ini udah babak sampai final. Oh, berarti jagoan gue masuk final. Itu Argentina. Argentina. Abang Messi berarti. Nah, Bang Messi. Angka. Kalau lu apa sih kan? Kalau gua sih Portugal kemarin. Oh Portugal gugur Ya. ya. Gue tuh sama sih gugur Brazil. Kalau ada ikut. Ada abang gue juga di situ kan. Ya. Oh iya abang ya? Iya. Abang angkat. Orang Cianjur. Oh Cianjur. Iya. Angkat coba nih. Tadi dia Sunda lah dia emang. Iya. Orang Sunda. Sunda memang jago. Kalau musik kan aja. Untuk musik bisa cuma tidak jago. Gitu. Nah, memang bisa. Dasar-dasarnya doang. Dasar-dasarnya doang. Lu suka dengerin? Ya, suka dengerin. Lagu apa sih yang biasa di playlist lagu nih barangkali pada Genrenya penasaran. apa sih? Apa sih namanya itu man kalau daftar Genre. Ya, playlist. playlistnya. Barangkali ada pemirsa yang tertarik dengan ketampanan maskulin dan akhirnya dia ngefans gitu kan dan pengen tahu playlist maskulin ini apa. Sebenarnya lagu yang tersentuh ya memang pas itu pas banget ada kegiatan gua pribadi gitu. Kemudian ada kejadian dari Seventeen. Seperti itu kan. Mungkin pemirsa yang di rumah bisa tuh di share gitu di Spotify kemudian di media itu Seventeen kemudian Bikin gue lu lebih suka ke genre yang solawat gitu. Suka juga nggak tuh? salah satunya Oke, itu itu lagu buat apa juga ya. buat ini kali ya, apa namanya? Suasana hati. Iya, masak. Iya, Biar gabut juga kan itu banget. sudah juga. Ngomong-ngomong musik nih, ada tadi kita juga nggak kalah. Kita juga memanggilkan bintang tamu yang kalah spesial di musik. Yang musik ini dia sangat populer. Kita panggilinnya sekarang apa nanti aja nih? Nanti aja ya. Yang satu ini tentunya. Yang satu ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari yang cerah, hapuskan yang cerah, hapuskan dukun yang karena hadirnya, dia Anda pergi, dia Anda pergi lambat sekolah, dia lambat, ya Anda pergi belanja yang nyaman, aman, roda yang tergabung
Pemirsa, kembali lagi di Emon Invest dan langsung saja kita panggil tamu kedua kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ajeng Cinta Mawada. Halo. Aduh, minum dulu Pak Ajeng biar nggak haus. Ajeng Cinta Mawada ya. Kita boleh manggil apa nih? Mbak Ajeng atau Teh Ajeng? Atau Biasanya Cinta? Mbak Ajeng sih. Oh, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini asal dari Cirebon ya? Ya. Terkenal karena Suaranya yang merdu. Beneran merdu, kalau lu kan merusak dunia. Kalau ini merdu emang beneran merdu. Dia terkenal dengan konten-konten nyanyi-nyanyi itu dan bahkan viewersnya itu sampai jutaan ya. ya. Dan juga training sekarang ya. Itu Mbak Ajeng sendiri belajar apa emang gimana? Sebenarnya nyanyi ini tuh udah jadi hobi saya dari kecil sih. Nah, kalau misalkan terkait tentang awal mula cover-cover di YouTube itu emang awal mula dari pas pandemi, karena pas itu kan Bete ya? bete Nggak boleh banget keluar sih. rumah. Jadi tuh kayak pengen ngapain ya, kira-kira yang ada kegiatan di rumah biar nggak ngapain-ngapain. Jadi ya ada inisiatif buat bikin cover-cover lagu gitu. Berarti COVID-19 ini ada hikmahnya juga ya. Iya. Dimana orang-orang pada terpuruk ekonominya. Ya mau gimana pun kita harus bisa menghibur diri Benar, kan. benar. Tapi sekarang kan kita di sini penontonnya udah lebih dari YouTube dan training juga itu menerapkan hal tersebut. Culture shock mungkin, culture shock ya teman-teman. Ya, sebenarnya sih Tersindrom. Oh iya, star syndrome maksudnya star syndrome. Gimana? mungkin kalau pribadi saya mungkin belum ya, karena masih lingkup maksudnya YouTube aja gitu. Tapi kalau misalkan ada seneng juga gitu, udah beberapa orang atau banyak orang yang udah kenal saya kayak gitu. Udah seneng gitu lah, orang-orang udah bisa kenal saya. Untuk nyanyi idola siapa yang ingin diajak duet lah gitu? Penyanyi Indonesia atau Mungkin idola saya sih lebih ke Agnes. Agus Monica. Nah, suka genrenya apa sih genre lagu? Mungkin kalau misalkan biasanya sih ini pop gitu. Dangdut ya lumayan sedikit. Lumayan. Mbak Ajeng ini dari kecil ya, tapi bisa lebih diceritain lagi nggak? Lebih detailnya lagi kayak misalkan diajak lomba atau sama guru gitu, bisa diceritakan kembali mungkin? Iya, awal mulanya pas kecil itu emang suka nyanyi gitu. Pas SD saya tuh ingat banget itu diajak lomba sama guru, karena guru saya tuh pernah lihat dia saya kalau di kelas nyanyi, jadi diajak lomba gitu loh. Terus sampai dari SMP gitu sering-sering lomba ya tingkat sekolah aja gitu. Juara ada prestasi yang masih ingat gitu, juara berapa? Ya pernah sih waktu SMP pernah FLS 2M gitu, juara 2 tingkat kabupaten. Tapi gue yakin banget man, pialanya kayaknya di sekolah ya, bukan banyak. Emang nggak sih? Iya benar. Kadang lomba-lomba itu ada sekolah yang misalkan kita ikut lomba apa-apa tuh nggak dibiayain. Iya. Tapi kita dapat pialanya dibuat sekolah. Gitu. Iya, Kayak, iya. gimana gitu kita udah kerja capek-capek, pialanya buat dia gitu ya kan? Apa lagi mas? Boleh lah kan? Boleh nyanyi semua. Perlu kayaknya minat banget. Sedikit kan sedikit ya. Event tadi kan nggak. Berarti pengalaman juga banyak. Maksudnya sering dipanggil di acara-acara sendiri. Pengalaman mah tentu banyak ya, mulai dari ya saya ikut lomba-lomba gitu, terus juga sering kadang sekali di kafe-kafe seperti itu, terus juga di mengisi acara di acara sekolah, kampus kayak gitu. Sampai sekarang itu. Berarti orangnya humble banget ya. Walaupun jutaan yang juta hampir yang nonton, tapi dia tetap mau di kafe-kafe dan kompetisi diri sendiri ya. Tapi ada kultur shock yang Mbak Ajeng rasakan nggak? Misalkan kayak jalan yang sebelum terkenalnya Mas Ajeng ada foto Mas Ajeng, sebelum terkenalnya nih Mbak Ajeng kayak jalan ke pasar gitu, ya itu orang biasa aja gitu. Pas terkenal kayak pada minta foto dan sebagainya, itu ada nggak sih? Mungkin dari pengalaman gitu kan, pernah gitu di mall gitu kan, terus saya kebetulan nggak lepas masker gitu kan, terus itu ada Mbak Ajeng gitu kan, terus pada minta foto, jadi saya tuh kayak kaget gitu. Foto shoot?
Tapi itu senang apa malah risih banyak yang foto? Ya tentu senang, itu kan harus apa ya, bentuk menghargai gitu kepada fans dan gitu. Tapi kan pasti risih juga nggak sih Mbak ketika bagian lagi gitu Iya, orang yang kita foto gitu. Kalau kita tinggalin nanti dibilangnya sombong, ya kan? Itu juga mungkin keluh kesahnya ya. Iya. Tapi tetap harus menghargai. Mbak, tadi Mas bilang ini salah satu pemuda yang menginspirasi banyak pemuda di Indonesia dengan konten-kontennya, dan dia juga tadi sedikit hobi sama musik ya. Tadi lagu apa sih? Seventeen. Oke Mas, tadi kan bilang suka sama Agnes ya. Boleh lah nyanyi sedikit lagu Agnes. Sedikit aja. Sebangga lah ya, sebangga. Sedikit aja ya. Sebab ku sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela. Udah itu aja ya. Enak banget suaranya gila. Oke, kayaknya kita perlu nyanyiin satu full lagu nih. Tapi setelah penutupan dulu ya. Makasih buat Mbak Ajeng dan Kang Gemilang yang mau datang ke acara Eman Vintage ini. Kita doakan semoga karir-karir mereka berdua bisa berkembang terus hingga bagian nanti. Oke, kira-kira mau request lagu apa nih? Oke, pas banget nih, mungkin anak muda. Oke. Apa lagu ini? Biar sahabat Sari celengan rindu. Celengan rindu bisa? Apa? Boleh. Mainkan dong. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, walau sejenak, agar ku bisa menikmati tawamu. Inginku berdiri di sebelahmu, genggam erat jari-jarimu, dengan nampak selalu seperti itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati suasana, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali merasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Terima kasih Anda telah menyaksikan Eman Vintage. Yang klasik itu asik. Hahaha.